Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami akan membahas tentang revolusi industri 4.0. Kami terdiri dari 6 anggota, yaitu saya sendiri Christian, ada Elsa, Deswita, Keisha, Raditya, dan Faradila. Tahukah kamu bahwa dunia saat ini sedang mengalami perubahan besar yang terjadi begitu cepat dan menyentuh hampir semua aspek kehidupan? Perubahan ini tidak hanya terlibat dalam teknologi, tetapi juga dalam cara manusia bekerja, berkomunikasi, hingga menjalani kehidupan sehari-hari. Perubahan inilah yang dikenal dengan sebutan Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 merupakan suatu fase perkembangan industri yang menggabungkan teknologi digital, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, Internet of Things atau IoT, sistem siberfisik, serta pemrosesan data besar atau big data dalam satu ekosistem yang saling terhubung. Dengan kata lain, revolusi industri 4.0 adalah transformasi besar di mana mesin dan sistem menjadi semakin pintar, otomatis, dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia secara mandiri. Revolusi industri 4.0 adalah kelanjutan dari 3 revolusi industri sebelumnya, yakni yang pertama ada revolusi industri 1.0. Ditandai dengan penemuan mesin uap yang mengubah cara produksi secara besar-besaran. Selanjutnya, revolusi industri 2.0. Dengan munculnya tenaga listrik dan produksi massal melalui jalur perakitan. Yang ketiga, revolusi industri 3.0. Ditandai dengan penggunaan komputer, otomasi, dan teknologi informasi. Dan yang saat ini kita alami yaitu revolusi industri 4.0. Kini, dunia memasuki era sistem cerdas yang dapat saling terhubung, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri. Bayangkan, dunia, tempat benda-benda bisa berbicara, mobil menyetir sendiri, dan komputer bisa memahami perasaanmu. Yaps, itu bukan cuma fiksi belaka. Itu adalah kenyataan yang dibawa oleh revolusi industri 4.0. Era ini telah mengubah segalanya, dari cara kita bekerja, belajar, bahkan berkomunikasi. Dan itu semua bertumpu pada 5 pilar utama yang menjadi pondasi dari revolusi ini. Yuk kita jelajahi satu persatu dengan imaji yang tak terbatas. Pertama, Internet of Things atau IoT. Pernahkah kamu membayangkan kulkas bisa pesan makanan sendiri? Atau tanaman yang memberitahumu kapan ia butuh air? Itulah Internet of Things atau IoT. Teknologi yang membuat berbagai benda terhubung ke internet dan saling berkomunikasi. Contohnya, di pertanian pintar, sensor tanah bisa mendeteksi kelembapan, lalu mengirim data ke petani melalui ponsel. Atau di rumah sakit, alat monitor pasien bisa langsung mengirim data ke dokter secara real time. Manfaatnya, IoT membuat proses menjadi lebih efisien, hemat tenaga, dan cepat mengambil keputusan. Kita bisa menghemat air, energi, bahkan menyelamatkan nyawa lewat deteksi dini. Yang kedua, big data. Di balik semua yang kita lakukan, scroll media sosial, belanja online, hingga nonton video, terdapat jejak digital. Inilah dunia big data, kumpulan informasi dalam jumlah sangat besar yang diolah untuk menemukan pola tersembunyi. Contohnya, aplikasi bisa merekomendasikan lagu favoritmu, toko online tahu apa yang ingin kamu beli sebelum kamu sadar, dan pemerintah bisa memetakan penyebaran penyakit berdasarkan data pergerakan masyarakat. Manfaatnya sangat luar biasa. Kita bisa membuat keputusan lebih cerdas, prediksi lebih akurat, dan menciptakan layanan yang jauh lebih personal. Dunia jadi lebih berpikir karena data. Pilar yang ketiga, yaitu Artificial Intelligence atau bisa kita singkat dengan AI. Sekarang bayangkan, kamu berbicara dengan robot yang bisa menjawab seperti manusia, atau aplikasi yang tahu suasana hatimu dan menyarankan musik yang pas. Itu bukan sihir, itu adalah Artificial Intelligence atau AI. Teknologi ini memberi otak kepada mesin agar mereka bisa belajar dan mengambil keputusan. AI digunakan di berbagai bidang,
Contohnya di rumah sakit. AI membantu dokter membaca hasil ronsen dengan kecepatan dan ketelitian tinggi. Di dunia pendidikan, AI bisa menjadi tutor pribadi yang menyesuaikan materi sesuai kecepatan belajar siswa. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya adalah AI meningkatkan produktivitas, akurasi, dan membantu kita menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks dengan cara yang lebih efisien dan cerdas. Yang keempat, cloud computing. Dulu, menyimpan file artinya membawa flash disk. Sekarang, cukup simpan di awan alias cloud computing. Teknologi ini memungkinkan data, aplikasi, dan program disimpan secara online dan diakses dari manapun dan kapanpun. Contohnya, kamu bisa mengerjakan tugas sekolah di warnet, kemudian melanjutkannya di rumah, dan mendiskusikannya via Zoom tanpa bawa apa-apa kecuali akunmu. Manfaatnya, kolaborasi jadi mudah, biaya infrastruktur jadi lebih hemat, dan fleksibilitas kerja meningkat. Bahkan, bisnis kecil apapun bisa tampil seperti perusahaan besar. Pilar yang kelima, sistem interaction. Tapi, tunggu. Semua pilar tadi, IoT, Big Data, AI, dan cloud tidak akan maksimal jika berdiri sendiri. Disinilah pentingnya sistem interaction, teknologi yang menyatukan semua sistem agar bekerja selaras tanpa tumpang tindih. Contoh dari sistem interaction, bayangkan sebuah pabrik cerdas, sensor mendeteksi kekurangan bahan, mengirim data ke AI, keputusan dibuat, dan cloud menyimpan semua aktivitas produksi. Semua terjadi otomatis dan real time. Manfaat dari sistem interaction, proses bisnis jadi efisien, kesalahan bisa ditekan, dan perusahaan bisa menyesuaikan produksi dengan cepat sesuai kebutuhan pasar. Jadi, revolusi industri sangat penting bagi kita semua, karena kecanggihan dapat membantu kita. Ada beberapa orang yang menggunakan kecanggihan dari hal kecil sekalipun. Contohnya, ketika alarm aktif, secara otomatis sistem akan membuka tirai atau gorden jendela. Lalu, lemari akan memberikan opsi pilihan pakaian yang tersedia untuk dikenakan. Setelah itu, mobil yang canggih memiliki sistem autopilot, di mana mobil dapat berjalan tanpa pengemudi. Di dalam dunia pendidikan, revolusi industri juga sangat penting, karena murid dapat mengakses media pembelajaran dengan sangat mudah yang menggunakan e-book atau buku elektronik. Papan tulis digital dapat mempermudah guru dalam memberikan materi pembelajaran. Guru juga dapat memberikan informasi yang lebih akurat sesuai dengan sistem informasi yang bekerja mencari informasi yang penting dan benar. Sistem juga dapat memberikan metode pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan data atau informasi setiap muridnya yang diperoleh dari identitas setiap murid, sehingga dapat memaksimalkan kemampuan siswa dalam meraih ilmu pengetahuan. Selain itu, revolusi industri juga dapat membantu di bidang kesehatan. Dokter dapat berkomunikasi dengan dokter lainnya walaupun berbeda tempat. Dokter juga dapat mengidentifikasi penyakit pasien secara terperinci dan akurat menggunakan mesin ronsen. Ronsen dapat mengidentifikasi penyakit pasien sehingga dapat membantu dokter dalam menyembuhkan pasien. Ternyata, orang tua juga dapat menggunakan teknologi dalam mengontrol aktivitas anaknya. Akhir video dari kami. Thanks for watching.